Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Fadila dari kelas B119. Di video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan sebagai tenaga farmasi tentang COVID-19 kepada masyarakat luas. Di Indonesia sendiri, COVID masuk pada bulan Maret 2020. Jadi, COVID pertama kali muncul di Wuhan, China, dan merupakan kelompok coronavirus jenis baru yang disebut dengan COVID-19. Virus COVID-19 sendiri diduga bersifat zoonosis, yang penularannya terjadi antara hewan ke manusia. Namun, seiring dengan bertambahnya kasus, pemerintahan China mengkonfirmasi bahwa telah terjadi penularan antar manusia. Gejala yang dilaporkan bila seseorang tertular virus ini yaitu demam, batuk, hingga kesulitan dalam bernafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari COVID-19 tersebut dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, hingga komplikasi gagal ginjal, bahkan kematian. Sampai sekarang, vaksinasi maupun pengobatan belum tersedia untuk kasus ini. Pemahaman yang baik, kewaspadaan dini, dan menghindari kontak dengan pasien yang diduga terinfeksi merupakan kunci pencegahan yang dinilai efektif. Sebagai tenaga kesehatan, kita diwajibkan menggunakan APD, yaitu singkatan dari alat pelindung diri. Contoh dari APD di tempat layanan kesehatan untuk COVID-19 yaitu masker N95, pelindung wajah, pelindung mata, jubah, celemek, sarung tangan, dan penutup kepala. Alat pelindung APD sendiri dibagi menjadi 3 level. Yang level pertama terdiri dari penutup kepala, masker surgical, handscoon, baju kerja, serta alas kaki. Untuk level kedua terdiri dari penutup kepala, goggles, masker N95, handscoon, apron atau gown, serta alas kaki. Dan untuk level terakhir yaitu level 3 terdiri dari goggles, masker N95, handscoon, coverall jumpsuits, sama sepatu boots. Cara memasang APD level 3 yaitu kenakan baju dinas, cuci tangan dengan sabun atau hand rub, kenakan penutup kepala, kenakan masker, kemudian pasang handscoon dalam, selanjutnya kenakan coverall jumpsuits, dan pasang handscoon luar. Untuk melepaskannya, pertama-tama tukarkan handscoon dengan yang baru, lepaskan coverall jumpsuits, lepaskan goggles, kemudian lepaskan masker, lalu lepaskan penutup kepala, dan yang terakhir lepaskan handscoon. Hal yang perlu diperhatikan saat selesai penggunaan APD adalah setelah penggunaan, APD harus dibuang ke tempat sampah infeksius yang berwarna kuning. Kemudian, yang kedua, APD yang akan dipakai ulang dimasukkan ke tempat infeksius dan dilakukan pencucian sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah menggunakan APD. Yang keempat, melakukan kebersihan tangan setiap melepaskan item APD. Yang kelima, mandi setelah selesai menggunakan APD. Selanjutnya kita akan membahas tentang desinfektan. Arti dari desinfeksi sendiri yaitu suatu proses untuk menghilangkan mikroorganisme pada benda mati. Desinfeksi yang tepat adalah yang pertama, dilakukan bukan dengan penyemprotan maupun bilik penyemprotan. Yang kedua, dengan mengelap secara rutin tempat-tempat atau benda yang sering disentuh. Yang ketiga, desinfektan tidak perlu disemprotkan ke tubuh manusia karena dapat menimbulkan iritasi kulit, mulut, dan mata. Yang keempat, pilih larutan desinfektan yang memiliki nomor BPOM, cek tanggal kadaluarsa, dan ikuti petunjuk pemakaian. Yang kelima, selama melakukan desinfektan, pastikan ventilasi baik dan membuka pintu dan jendela. Desinfektan biasanya disemprotkan pada alat seperti perabotan rumah, keran, gangan pintu, atau pegangan tangga. Desinfeksi permukaan ditunjukkan untuk benda yang paling bersentuhan dengan tangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah cek tanggal kadaluarsa produk. Yang kedua,
Rekomendasi lama penyimpanan cairan desinfektan adalah selama 24 jam. Yang ketiga, gunakan alat pelindung diri yaitu APD saat melakukan desinfeksi. Yang keempat, jangan menyentuh benda dalam 1 menit setelah melakukan desinfeksi karena waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme adalah 30-60 detik. Untuk melakukan pencegahan penularan dan menjaga kesehatan diri serta keluarga, yaitu yang pertama, di rumah saja. Yang kedua, jangan lupa pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kelima, jangan sentuh area wajah. Yang keenam, hindari makan di luar. Yang ketujuh, jangan asal pegang benda-benda di tempat umum. Yang kedelapan, olahraga. Yang kesembilan, konsumsi makanan bergizi dan vitamin. Yang kesepuluh, hindari terutama rokok dan minuman beralkohol. Yang ke-11, tidur yang cukup. Yang ke-12, hindari stres. Cara memakai masker yang benar adalah: pertama, pakai penutup masker di area mulut, hidung, sampai dagu. Pastikan yang berwarna di luar. Yang kedua, ketika melepas, pegang tali masker, bukan permukaan depan. Yang ketiga, ganti masker bila kotor atau basah. Yang keempat, jika menggunakan masker, sekali pakai, lepas dan buang ke tempat sampah. Yang kelima, jika menggunakan masker kain, cuci dengan air hangat dan deterjen. Masker kain disarankan hanya dipakai maksimal selama 4 jam. Yang keenam, segera cuci tangan pakai sabun setelah melepas. Kenapa disarankan olahraga? Karena olahraga dapat menjaga kebugaran, mencegah kelemahan otot, menjaga imunitas, dan mengurangi rasa stres. Kenapa diutamakan? Yaitu jaga jarak karena penularan virus terjadi jika orang terinfeksi melakukan kontak langsung dengan orang sehat. Karena itu, jaga jarak sangat dibutuhkan dan sangat penting. Selain itu, ada orang yang COVID tapi tidak menunjukkan gejala sebagai sumber penularan. Makanya untuk mencegahnya, tetap berada di rumah, jangan pergi, tidak menerima tamu. Bila terpaksa keluar, lakukan prosedur pencegahan, hindari kerumunan, dan tetap jaga jarak. Hindari kontak dengan orang yang berusia lebih dari 60 tahun. Saat Anda sakit atau mengalami gejala sesuai COVID-19. Jarak yang disarankan ialah lebih dari 1 meter. Jika Anda bekerja dalam masa COVID-19 ini, sebaiknya awal-awal pastikan Anda dalam kondisi sehat. Jika ada keluhan batuk atau pilek, tetap tinggal di rumah. Yang kedua, upayakan menggunakan pakaian dengan lengan panjang. Yang ketiga, jangan lupa gunakan masker. Yang keempat, upayakan tidak menggunakan transportasi umum. Jika terpaksa menggunakan transportasi umum, hal yang harus dijaga adalah tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kedua, upayakan tidak sering menyentuh fasilitas dan gunakan hand sanitizer. Yang ketiga, gunakan helm sendiri. Selanjutnya, upayakan membayar secara non-tunai. Jika terpaksa memegang uang, gunakan hand sanitizer sesudahnya. Selanjutnya, tidak menyentuh wajah atau mengkucek mata dengan tangan. Gunakan tisu bersih jika terpaksa. Bila setelah sudah sampai di tempat kerja area publik, bagi pekerja yang memberikan pelayanan publik, hal yang harus diwajibkan adalah perketat penggunaan masker. Yang kedua, selalu menjaga jarak aman. Yang ketiga, sesering mungkin mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir atau hand sanitizer selama 4 jam sekali. Di tempat kerja, jangan lupa lakukan aktivitas seperti ini. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Yang ketiga, tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift.
Yang keempat, untuk sementara tidak menggunakan absensi fingerprint. Yang kelima, bersihkan meja, area kerja dengan desinfektan. Yang keenam, upayakan tidak sering menyentuh fasilitas yang dipakai bersama di area kerja, gunakan hand sanitizer. Yang ketujuh, tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Yang kedelapan, usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Yang kesembilan, biasakan tidak berjabat tangan. Yang ke-10, masker tetap digunakan. Yang ke-11, selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Saat selesai tiba di rumah, jangan lupa jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri. Selanjutnya, cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Untuk masker sekali pakai, robek masker sebelum dibuang dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah. Selanjutnya, jika dirasa perlu, bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan. Kemudian, selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Jangan lupa tentang 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan yang benar dilakukan selama 60 detik. Yang pertama, basahi tangan, gosokkan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih, dan keringkan. 5 waktu yang penting untuk mencuci tangan adalah sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum mencuci, sebelum menyusui, setelah beraktivitas. Sabun lebih efektif membunuh virus daripada hand sanitizer karena sabun dapat digunakan berulang kali. Residu kuman yang sudah mati ikut terbawa air mengalir. Ramah digunakan untuk semua orang. Kandungan antiseptik sabun tidak berubah di segala kondisi. Dan efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor maupun kotor. Dan kapan hand sanitizer efektif digunakan? Yang pertama, jauh dari tempat hand wash. Yang kedua, kesulitan mencari air bersih. Yang ketiga, saat berpergian. Terima kasih.